Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di siang hari ini kita masih bisa berjumpa kembali. Semuanya udah pada sarapan? Ya. Oke. Ketua kelas silahkan disiapkan terlebih dahulu. Semuanya bersiap. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pertemuan hari ini yang akan kita bahas adalah sistem pernapasan. Nah, di sini kalian mungkin mendengar suara bapak sedikit mendengung karena ada gangguan sistem pernapasan. Jadi di sini sudah mulai terlihat, sudah mulai terdengar nih suaranya mulai bindeng. Nah, berarti ada saluran pernapasan yang tersumbat. Nah, baik, disiapkan dulu buku catatannya, disiapkan buku tabnya. Semuanya sama-sama lihat papan tulisnya. Pertemuan kita hari ini adalah sistem pernapasan. Silakan dibuka sistem pernapasan itu bab 8. Di bab 8 bukunya silakan. Kita lihat di sistem pernapasan ini KD-nya adalah apa sih yang harus kalian mampu ini? Kalian mampu menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem respirasi dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang terjadi pada sistem respirasi manusia. Jadi sekali lagi yang harus kalian mampu adalah menganalisis struktur anatomi dan fisiologi dengan bioprosesnya. Nah, pertemuan hari ini tujuannya adalah kalian mampu mendeskripsikan fungsi masing-masing organ pernapasan pada manusia, menganalisis struktur anatomi dan fisiologi organ pernapasan, menganalisis gangguan dan kelainan sistem pada pernapasan manusia, lalu kalian mampu menyimpulkan hubungan antara struktur, fungsi, dan mekanisme pernapasan pada manusia. Ini ya, udah dapat. Di sini Bapak sudah bagikan LKPD. Ini sudah Bapak bagikan LKPD-nya di Google Classroom. Apakah semua di Google Classroom-nya udah dapat? Nah, sudah pada di print? Oke, sudah pada di print. Terima kasih sudah pada di print. Kita lihat LKPD-nya adalah jadi di sini ada masalah-masalah yang harus kalian pecahkan. Ya, sebelum kalian menyimpulkan, kalian harus bisa memecahkan dulu beberapa masalah yang Bapak bagikan. Nah, di sini kalian akan duduk per kelompok. Sekarang saya minta berhitung dulu dari sebelah sana, silakan. 3 4 dari sini. Oke, silakan duduk sesuai kelompok yang sama, silakan. Masalah yang harus kalian pecahkan terlebih dahulu. Nah, masalahnya mengenai sistem pernapasan. Di sini LKPD-nya sudah kalian print, sudah Bapak bagikan di sini. Silakan setiap kelompok mencari dulu jawabannya. Nah, setelah kalian sudah mendapatkan jawaban, ketika pertanyaan, jadikan jawaban sebagai keyword untuk menyusun mind map. Sekarang saya minta kalian cari dulu jawabannya. Setelah dapat jawabannya, kamu siapkan
Canva-nya, ya, silakan Canva-nya. Kalau ada yang lupa, oke, kalau ada yang lupa, caranya adalah buka canva.com di HP-nya, silakan buka canva.com. Kamu buka Canva, terus kamu klik create design, dan selanjutnya cari atau ketikkan aja mind map. Oke. Nah, di Canva ini kalian bisa memilih template yang sudah ada. Kalian bisa dibuat dalam bentuk digital. Silakan kalian boleh pilih bebas mana aja si gambarannya. Nah, selanjutnya setelah kalian memilih, silakan diskusikan. Oke, sebentar kita azan dulu. Terlebih dahulu bagian kelompoknya dari LKPD-nya. Untuk kelompoknya Zahwa, kamu jawab nomor 1 sampai nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai bersin, ya, itu yang kamu search. Untuk kelompok Dimas, ya, kamu cari penyakit asma sampai penyakit emfisema. Oke, kelompoknya Evi, kalian cari penyakit pneumonia sampai badai sitokin. Sampai sini ketik. Oke, silakan. Kita bulat jadinya udara masuk terus dia ada turbulence gitu. Jangan lupa setiap jawaban yang sudah kalian dapatkan nanti kalian buatkan mind map-nya, ya. Kan udah dapat tuh keywordnya. Nah, kata kalian silahkan buka buku, boleh buka internet untuk cari jawabannya, ya. Nanti setiap kelompok akan mengirimkan si hasil mind map-nya di Google Classroom, ya. Nanti kalian yang presentasi dapat jawaban apa aja, mind map-nya seperti apa, kalian maju ke depan, ya. Jadi seperti apa, Pak? Nah, jadi yang akan dapat nilai itu kata kuncinya, penggunaan kata kunci mengenai konsep yang kalian jelaskan. Terus tingkat percabangan, tingkat cabang dari mind map itu menunjukkan kedalaman materi yang kalian dapatkan dilihat dari banyaknya cabang. Jangan baca kalimat, ya, meskipun konsepnya panjang, tapi kamu ganti jadi kata yang sederhana aja. Ingat aja, aman? Dan sistem pernapasan. Yang di tangannya sistem pernapasan. Ada yang berangkat ke sini. Ya, Baik, sudah selesai mind map-nya? Sudah dikumpulkan di Google Classroom-nya? Saya ulangi ya. Tadi memiliki struktur atomi yang terdiri dari epilontis. Selanjutnya akan dijelasin sama Andika. Selanjutnya itu ada seperti kerana pada tarik. Jadi tersebut menggunakan kepala masih bisa menggunakan kepala mengajarkan kepala tanpa ada hambatan. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah, mohon dimaafkan.
akan mempresentasikan tentang sistem pernafasan hidup. Hidup. Oh, hidup. Oke, silakan. Pertama, dalam bernafas. Terdapat 3 bagian dari hidung. Yang pertama itu ada rongga hidung, yang kedua ada konkav, di mana konkav itu untuk mengeluarkan udara yang masuk. Terus yang ketiga itu ada rambut hidung, di mana rambut hidung itu berfungsi untuk udara yang dihirup akan disaring oleh rambut hidung. Lalu ada rongga hidung. Rongga hidung adalah rongga tempat masuknya udara menuju tenggorokan. Rongga hidung tersusun oleh jaringan epitel silindris berselia. Rongga hidung itu berbentuk bulat, sehingga udara yang masuk itu akan berputar-putar atau turbulens, lalu terjadinya pergesekan dan membuat udara menjadi hangat. Itu udara yang hangat dapat membunuh bakteri-bakteri yang terdapat dalam udara. Ada batu, bersin, sama sesak napas. Oke, kenapa bisa batuk, bersin dan sesak napas? Dikeluarkan. Jadi batuk itu proses untuk mengeluarkan zat asing. Kalau bersin, ngapain? Dikeluarkan dengan cara bersin. Oke, lanjut. Apa lagi? Apa tuh? Karena ada penyempitan di saluran pernafasan. Oke, terus. Organ apa yang mengalami penyempitan? Bronkus atau bronkiolus? Bronkus. Oke, oh bronkusnya mengalami penyempitan. Dia itu berisi cairan dan infeksi. Jadi bisa dilihat di gambar itu ya, yang ini kan dari yang biasanya, kemudian karena kena pneumonia dia jadi penuh cairan dan infeksi. Jadi akibatnya orang-orang itu jadi sulit bernafas jika dia mengalami pneumonia. Covid nih, si Covid yang nyusahin kemarin 2 tahun. Kenapa katanya? Ya, lanjut Covid. Covid menyerang organ. Oke, dimulai dari ada yang namanya hidung. Di hidung tuh ada apa aja bagian hidung? Ada rongga hidung yang bulatnya itu ternyata bisa bikin udaranya turbulens, bisa menghasilkan hangat. Ada konkav bisa menghangatkan udara. Selain ya, dia bisa menghasilkan mukus. Untuk apa lendirnya? Untuk nangkap udara yang kotor ya, untuk menyaring udara yang kotor tadi. Tadi nempel di rambut hidung, jatuhlah ke mukus. Setelah mukusnya sudah dikotorin, akhirnya kering dia, jadilah upil. Di Classroom, silakan buka Google Classroom-nya. Ya, kamu buka kuis sistem pernafasan. Nih. Nah, silakan dikerjakan terlebih dahulu. Kerjakan, nilainya sudah Bapak dapatkan. Tadi ada hidung, ada trakea, ada laring, ada bronkus, lalu juga ada alveolus. Itu organ-organ sistem pernafasan. Baik, terima kasih, pertemuan Bapak dicukupkan sekian. Sebelum kita mengakhiri pertemuan, Bapak ingatkan kembali di Google Classroom-nya. Mana tadi Google Classroom Bapak ya? Di Google Classroom-nya silahkan kalian isi refleksi pembelajaran sama kuesionernya ya. Silakan kalian isi setelah dari kelas ini. Ketua kelas, silahkan ditutup pertemuan kali ini. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai.